Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Teman-teman semua, saat ini saya coba, ya kita coba akan ngebahas tentang sedikit tentang tabrakan kereta di Bekasi, ya. Itu dan pelajaran brutal untuk para pembisnis, teman-teman ya. Nah, apa hubungannya? Ini hampir sama ya, teman-teman. Di dalam bisnis pun bisa terjadi tabrakan seperti ini, ya. Langsung saja ya, analoginya seperti ini ya teman-teman. Masalah kecil menjadi tabrakan besar dalam bisnis ya. Taksi mogok di rel adalah gambaran bahwa masalah kecil bisa menjadi krisis besar ketika masuk ke jalur utama tanpa sistem pengamanan. Ya, padahal teman-teman ya, ketika keputusan diambil cepat ya, taksi mogok di rel itu kan sebenarnya bisa diselesaikan dengan ini gitu ya, dengan cepat. Mau diderek, mau didorong rame-rame, tapi karena telatnya mengambil keputusan ya. Inti perumpamaannya, dalam peristiwa tabrakan kereta, bagian yang sangat penting untuk dibaca sebagai pelajaran bisnis adalah adanya taksi yang mogok di jalur rel. Secara ukuran, taksi jauh lebih kecil dibandingkan kereta, tetapi ketika taksi itu masuk ke jalur utama, efeknya tidak lagi kecil. Ia mengganggu sistem besar yang sedang berjalan. Ya, nanti analoginya ke bisnis nanti akan seperti apa? Ini kita akan bahas pada kali ini ya. Masalah besar sering muncul bukan karena masalah kecil itu sendiri, tapi karena masalah kecil masuk ke jalur utama tanpa ditangani dengan cepat ya. Tadi seperti saya sampaikan, taksi mogok di tengah rel. Ini sebenarnya kalau ditangani dengan cepat, ya kan berpikir, oh ini efeknya akan seperti A, B, C dan seterusnya gitu. Ini harus diambil keputusan pada saat itu juga. Ada SOP-nya di situ, ya. Mapping sistem kereta ke sistem bisnis ya, biar kita nggak mengira-ngira, nggak ini ya, nggak mengira-gira, nggak menduga-duga gimana diterapkan kasus seperti ini bisa terjadi pada bisnis ya. Kalau sistem kereta, taksi mogok di rel. Sistem bisnis, masalah kecil masuk ke jalur utama bisnis. Perlintasan liar. Ya, celah sistem SOP lemah, kontrol tidak rapi. Ini dalam bisnis. Ya, sistem kereta, rel sebagai rel keretanya, alur utama bisnis traffic, lead, closing, produksi, dan delivery. Ya, jalurnya ini teman-teman ya. Sinyal. Kalau di kereta kan ada istilahnya sinyal. Nah, kalau di dalam bisnis itu ada data dan indikator, ROAS, closing rate, ya stok, cash flow, komplain apa dan seterusnya. Ini ya. Nah, ini kalau kita sebagai business owner ini harus cepat tahu sinyal ini gitu ya. Jangan telat, teman-teman ya. Kereta di depan berhenti, funnel macet, CS lambat, stok habis, produksi tertahan. Ya, teman-teman ya, funnelnya macet, CS-nya lambat, stoknya habis, produksinya tertahan. Oke, nggak ada taksi, keretanya berhenti, gitu ya. Kereta belakang tetap jalan, iklan tetap dipaksakan. Ketika funnel macet, CS-nya lambat, stoknya habis, produksi tertahan dengan tidak adanya komunikasi ya antara di bagian kereta yang berhenti tersebut. Kalau di bisnis di bagian ini ya funnel antara divisi yang ngurusin funnel, ngurusin CS, stok habis dan ini tidak ada komunikasi dengan eh, yang yang ini yang menjalankan iklan ya, maka iklannya tetap dipaksa, budgetnya tetap dinaikkan, order tetap diterima, tapi CS-nya lambat, stoknya habis, ya ini menjadi masalah besar. Nah, kereta di belakang itu tetap jalan karena nggak ada komunikasi, teman-teman, karena tidak ada komunikasi. Harusnya keputusan cepat ya ketika dalam bisnis pun ya di kereta ada hal-hal urgent yang terjadi seperti beberapa eh, minggu ya hari yang lalu di Bekasi. Dalam bisnis pun sama. Ada yang bisa membuat bisnis kita tuh bubar mendadak ya, berantakan mendadak karena hal kecil tadi ya. Nah, tabrakan terjadi.
Apa tabrakan itu kalau dalam bisnis ya boncos ya. Bayangkan ya, iklan jalan terus, CS-nya lemot, stoknya habis apa. Dan ini pernah terjadi sama saya loh ya, waktu tahun 2000 berapa 2019 ya. Iklan jalan terus, iklan itu kan kita ngeluarin uang terus gitu kan, sementara barangnya nggak ada, barangnya telat gitu kan. Akhirnya refund, lalu komplain besar, cash flow jadi rusak, uang kebuang sia-sia, ya, kepercayaan orang turun, ya, brand jatuh. Nah, kalau di kereta ini tabrakan, terjadi tabrakan ketika, ya, ini urut-urutan jelas banget ya. Pusat kontrol ya. Nah, ini owner, direktur, leader, pengambil keputusan ini. Masalahnya ada di sini, ya, teman-teman ya. Pusat kontrol yang terlalu lemah, owner, direktur, leader untuk mengambil keputusan terlalu lambat, nggak bisa ngebaca ini. Padahal udah siap semua. Kalau di udah siap semua ini karena apa? Karena orang-orangnya, bukan infrastruktur, ya teman-teman ya. Ini kita lanjut ya. Taksi mogok sama dengan masalah kecil dalam bisnis, ya teman-teman bisa bayangkan ya. Nah, dalam bisnis, taksi mogok bisa berupa masalah kecil yang awalnya terlihat sepele tetapi sangat berbahaya jika menyentuh jalur utama pendapatan. Ya, contoh salah kecil ya. Supplier telat kirim barang. CS-nya lambat membalas WhatsApp. Website error saat iklan jalan. Bayangkan ya, website error saat iklan jalan, tapi nggak tahu nih. Yang masang iklan nggak ngecek, bentar-bentar nggak ngecek, atau nggak ada indikator. Ya, kadang bisa saja website error dan seterusnya. Ini nggak tahu akhirnya iklan jalan, apalagi yang pakai budget besar ya, 1 jam aja udah sekian juta. Nomor WhatsApp kena limit. Admin salah input harga. Yang harusnya harganya 1 juta kurang 0,1. Udah pakai check out lagi, uang masuknya rugi teman-teman ya. Stok tinggal sedikit, iklannya dihajar besar-besaran. Ya ketika duit diterima barangnya nggak ada. Pelanggan ngomel-ngomel. Pelanggan ngomel-ngomel akhirnya minta refund. Komplain pelanggan tidak dijawab. Kenapa ini jadi bahaya? Karena masuk ke jalur utama bisnis ya. Karena tidak cepat diisolasi. Ya ketika memang supplier terakhirin ya iklannya di stop. Sinyal ini harus harus terkonek ke yang bersangkutan, harus cepat menginformasikan agar pengambil keputusan ya cepat bertindak. Karena tidak cepat diisolasi, karena sistem tetap dipaksa berjalan, karena tidak ada alarm atau mekanisme stop, karena owner terlambat mengambil keputusan seperti itu teman-teman. Kebayang ya, kebayang dalam bisnis sama teman-teman ya, bisa hancur seketika. Bukan masalah kecil yang paling berbahaya, tapi ketika masalah kecil itu berada di tempat dan waktu yang salah. Bertepatan, beberapa menit kemudian, kereta cepat akan lewat. Harusnya kan ini sudah tahu ya teman-teman ya. Ini kita bukan mengungkit-ungkit siapa yang salah dalam tabrakan kemarin, tapi ini saya ingin mengingatkan dalam bisnis pun ya bisa terjadi seperti ini, bukan bisa terjadi, sering terjadi seperti ini. Perlintasan liar celah sistem bisnis ya, sama dengan celah. Taksi bisa masuk ke jalur rel karena ada celah. Dalam bisnis juga begitu teman-teman. Masalah kecil bisa masuk ke jalur utama karena ada celah dalam sistem. Contoh, ya, tidak ada SOP ketika stok menipis. SOP-nya misalkan ketika ada sesuatu yang menghambat, ya, yang menghambat ketika sudah waktunya, apa yang harus dilakukan? Di lintas apalagi itu dekat stasiun, petugasnya ada di situ semua teman-teman ya. Apa yang SOP-nya jelas ya. Oh, ini tarik dengan cara apapun harus keluar dari lintasan rel karena beberapa menit lagi ada yang mau lewat gitu ya.
Lalu apalagi tidak ada backup nomor WhatsApp. Ya teman-teman, nggak ada backup ketika WhatsApp-nya limit yang nggak bisa menerima ini, itu nggak ada backupnya. Tidak ada tidak ada backup CS, tidak ada dashboard pemantau harian. Ya teman-teman, di dashboard pemantau harian itu ada semua harusnya ya. Iklan berapa eh, per setengah jam harus dapat info iklan, harus dapat info ini, harus dapat itu, ada pemantau harian ya. Itu harus ada sinyalnya teman-teman ya kalau kita bermain besar ya. Oke, tidak ada aturan kapan iklan harus diberhentikan, ada SOP-nya harusnya. Nah, ada tuh biasanya auto rule ya. Jika CPR-nya sekian, ya, jika sudah spend sekian, terus dapat lead sekian, itu harus stop. Itu harus ada rule-nya seperti itu ya. Tidak ada sistem komplain yang cepat, tidak ada pengecekan kapasitas sebelum promosi besar. Pertanyaan penting bukan hanya kenapa taksi mogok, tapi kenapa taksi bisa masuk ke jalur utama. Ya, ketika bunyi neng nang nong gitu kan, ya itu petugas harus sudah siap ya. Kadang memang ngeyel juga sih si taksinya ini. Nah, hal-hal yang seperti itu kan kita harusnya sudah ada SOP-nya. Dalam bisnis juga sama seperti itu ya. Tarik dengan paksa apa dan seterusnya ya. Ini memang sesuatu kalau yang sudah terjadi ya ya sudah gitu, tapi ini kita jadikan pelajaran. Nah, kenapa materi ini saya ambil, pembahasan ini saya ambil karena dalam bisnis pun analoginya itu tepat banget ya teman-teman, tepat banget dengan kasus tabrakan eh, kereta di Bekasi ini gitu ya. Efek berantainya ya. Satu masalah kecil bisa menciptakan efek domino jika tidak segera ditanganin. Supplier telat, stok mulai kosong. Stok kosong, CS bingung menjawab ke calon pembeli. CS lambat, lead-nya menjadi dingin. Lead udah banyak masuk tapi lambat karena stoknya kosong ya. Lead tidak closing, biaya iklan tetap keluar. Ya, kenapa tidak closing ya? Karena CS-nya lambat. Kenapa CS-nya lambat? Karena stoknya kosong. Nah, ini efek dominonya. Order gagal, muncul refund dan komplain. Lama banget nih jadinya ini gue nggak di apa. Akhirnya budget iklan yang sudah kita keluarkan itu ya, budget iklan yang sudah kita keluarkan itu jadi ya habis begitu saja ya, bahkan menjatuhkan juga untuk sisi brand kita, kepercayaan konsumen dan seterusnya. Komplain membesar, trust turun dan brand rusak. Cash flow terganggu, bisnis masuk kondisi krisis. Ya. Masalah besar sama dengan masalah kecil dikali masuk keluar jalur utama, dikali masuk ke jalur utama, dikali tidak ada penanganan cepat, dikali sistem tetap dipaksa jalan. Ya, kereta depan berhenti, funnel bisnis macet. Ya, ketika kereta depan berhenti, jalur di belakang harus ikut dikendalikan. Dalam bisnis, ketika funnel macet, ya aktivitas di belakang juga harus dievaluasi. Ya, jangan dipaksakan ya. Nah, ini analoginya biar makin jelas ya. Di kereta, jika jalur depan belum aman, kereta belakang seharusnya tidak terus melaju. Kalau tetap melaju, risiko tabrakan meningkat. Di bisnis, jika closing belum stabil, CS belum siap, stok belum aman, dan sistem delivery belum kuat, iklan seharusnya tidak langsung di-scale. Kalau tetap dipaksa, risiko boncos meningkat. Kereta belakang tetap jalan, bisnis tetap dipaksa gas. Inilah yang sering terjadi dalam bisnis ya, teman-teman. Masalah sudah muncul di depan, tapi keputusan di belakang tetap dipaksakan. Ya, contoh dalam bisnis, CS kewalahan, tapi budget iklan tetap dinaikkan. Hmm? Stok hampir habis, tapi promo tetap dibesarkan. Komplain meningkat, tapi campaign tetap lanjut. Cash flow mulai berat, tapi ekspansi tetap dipaksakan. Market belum paham value produk, tapi hard selling terus dilakukan. Banyak bisnis bukan hancur karena tidak bergerak. Ya, banyak bisnis hancur karena tetap bergerak saat jalur di depannya belum aman. Ya, teman-teman ya. Masalah terbesar tidak ada mekanisme stop.
Ya, dalam sistem yang sehat harus ada mekanisme berhenti sementara, bukan berhenti karena takut, tapi berhenti untuk mencegah kerusakan yang lebih besar. Ya, mekanisme stop dalam bisnis ya, stop scale iklan jika CS tidak mampu membalas dengan cepat. Stop promosi jika stok belum aman. Stop campaign jika komplain mulai naik. Stop order masuk jika kapasitas produksi sudah penuh ya. Stop ekspansi jika cash flow belum kuat ya. Stop hard selling jika market belum paham value produk. Bisnis yang sehat bukan hanya tahu kapan harus gas, tapi juga tahu kapan harus rem. Ya, nah ini kita lewatkan ya. Pelajaran untuk business owner ya. Owner tidak boleh hanya bertanya bagaimana cara mempercepat bisnis. Owner juga harus bertanya, apa jalur bisnis saya sudah aman untuk dipercepat? Nah, pertanyaan audit sederhana ya. Kalau lead naik 3 kali lipat, nih contoh ya, apakah CS siap? Kalau order naik, apakah stok aman? Kalau komplain masuk, apakah ada SOP? Kalau WhatsApp bermasalah, apakah ada backup? Kalau iklan boncos 3 hari, apakah ada batas stop loss? Kalau campaign viral, apakah produksi dan delivery siap? Nah, tugas owner bukan hanya membuat bisnis bergerak, tapi memastikan semua jalur aman sebelum bisnis dipercepat. Ya, oke ini formula besar dari perumpamaan ini. Taksi mogok itu masalah kecil, perlintasan liar, celah sistem. Kereta di depan berhenti, funnel macet. Ya, ya. Kereta belakang tetap jalan, bisnis dipaksa gas. Akhirnya apa yang terjadi? Tabrakan dan krisis bisnis. Bisnis jarang hancur karena satu masalah besar. Bisnis sering hancur karena masalah kecil yang dibiarkan masuk ke sistem utama tanpa kontrol. Kira-kira gitu ya. Ah, ini kesimpulannya. Dalam bisnis, masalah kecil harus cepat dideteksi, diisolasi, bahkan diselesaikan. Karena ketika masalah kecil masuk ke jalur utama, lalu sistem tetap dipaksa berjalan, maka yang terjadi bukan lagi gangguan kecil, tapi tabrakan yang besar. Kira-kira seperti itu, teman-teman ya. Jadi eh, kita tidak membahas tentang tabrakan kereta Bekasi karena sudah banyak sekali yang ngebahas itu di media-media yang lain. Tapi ini kita bahas tabrakan kereta Bekasi ini menjadi pelajaran brutal untuk pemilik bisnis, ya. Karena dari masalah yang kecil itu bisa membuat bisnisnya hancur. Demikian ya teman-teman, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.